atau mungkin nanti ujianmu adalah hukumnya dengan metode OSCE, jangan lupa itu tadi harus diimplementasi. Saudara nggak bisa langsung ujuk-ujuk melakukan ujuk itu tiba-tiba melakukan tindakan tanpa mengetahui kesalahan pasien. Ya, itu intinya. Biasanya setelah saudara tadi Anda menyiapkan pasien, ya, baru saudara adalah menyiapkan lingkungan beserta menyiapkan alat. Kalau ini ujian harus lapor kepada siapa? Penguji. Ibu pasien si A ini tadi merasakan mual, terus apa lagi? Pusing, terus apa lagi? Nyeri. Maka dari itu masalah yang menjadi prioritas saya adalah salah satunya saya akan membantu untuk mengatasi itu yang harus dipahami. Udah ya, urutannya. Silakan. Ayo pulang. Ya. Karena inti dari tindakan ini. Dari apa ya? Dari apa? Ibu, perkenalkan, saya Berita yang atas perhatian ini. Kalau tidak tahu nama ibu siapa? Ibu di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Kalau boleh tahu, ibu keluarnya apa yang ibu dirasa sekarang? Baik, nanti saya akan membantu mengatasi masalah pada ibu ya. Saya izin merawatnya dulu ya Bu. Pasien merasakan pusing. Intinya harus lapor. Gitu ya. Silakan. Tolong. Dari kamu dulu. Nanti kalau sekiranya sama memori ya. Kemudian memposisikan ibu dengan posisi terlentang. Kemudian kita mulai mengecek ITG pasien. Tapi di kok kami apa boleh ada? Atau di parasa ini primawari ya? Kayak gitu ya? Primawari ya? Ya. Kan sih di mana-mana toh. Dari sini di suhu primawari. Wes langsung aja. Kemudian minta ibu untuk memasangkan kandung kami. Ibu tadi apakah sudah mimpi? Kita buang air kecil. Kemudian kita lanjutkan pemeriksaan fisik pada ibu mulai dari kepala. Kepalanya kita ekspresi apakah ada benjolan atau tidak, kemudian simetris atau tidak,
saudara pencet ini tambah asik apa enggak? Iya. Cukup ditekan. Oh ternyata ya adalah kolosumnya sudah kedua. Berarti identifikasi ada berapa jam? Ibu ini tadi melahirkannya belum ya. Masalah hanya nyeri ya. Kemudian tapi belum tahu diidentifikasi berapa jam. Kalau ini adalah masih ya 24 jam pertama, jangan mengharapkan bahwa ASI ini bisa keluar sendiri. Maka dari itu harus diidentifikasi pemeriksaan dengan ya. Kemudian boleh baju dikeataskan, bagian bawah ditutupkan. Kemudian melihat apa? Melihat apa? Ya, maka dari itu tangan pasien harus dikeataskan. Sudah. Kemudian yang pertama, tangan kiri harus disuprapubis. Disuprapubis seperti ini, ya. Kemudian tangan kanan menelusuri fundus. Ya. Kemudian ke bawah melihat TFU. Kalau pasien ini 24 jam pertama, berarti TFU apa TFU? Tinggi fundus uterus. 1 cm di bawah. Kemudian diraba. Oh ternyata ini itu belum ke belakang ya, sampai sini tadi. Ya. Ternyata gasnya adalah penuh. Maka dari itu nanti ibu setelah diperiksa ya boleh ibu ke belakang untuk buang air kecil karena ini akan mengganggu proses limfolusi. Kemudian setelah itu tadi ya diraba ya diturunkan TFU-nya. Punyanya ibu ini sebenarnya 1,5 karena gede. Mungkin kalau kamu yang mentik tidak menutup kemungkinan satu jari ini adalah 1 cm. Jadi itu 1,5. Kemudian diraba. Bagaimana ini? Oh konsistensinya uterus adalah lembek. Lembek kemarin kita meraba seperti apa? Ya. Kalau ini keras. Ya. Itu nanti yang ditulis di dokumentasi. Kalau ini tadi adalah TFU-nya normal, otomatis konsistensinya adalah keras. Itu ya. Sudah. Perlu dipahami. Ibu enggak melihat disimusus dulu. Ini hanya yang berhubungan dengan sudah. Tadi sudah diturunkan. Kemudian melihat apa? Genitalia. Terutama apa? Belum perineum ini dilihat dulu. Ya. Bahwa nuklea yang keluar warnanya apa? Kali ini kali pertama rubra, warnanya merah. Normal atau enggak? Kalau ibu ya selama 24 jam ganti softtek berapa kali? 3 kali. Softeknya penuh tanpa ada putihnya, berarti adalah 3 kali 80 cc. Kalau penuh 50 sampai 80. Kalau itu adalah kurang dari 15, berarti 25 cc. Ya. Kalau itu 2,5 sampai 5, berarti ini adalah 10. Ingat harus dikalikan selama dia ganti softtek. Ini yang harus diketahui oleh ibu postpartum. Udah kan? Dari muka, dari dada, dari perut, dari genitalia. Sudah ketemu. Kalau sudah ketemu hanya diturunkan itu tadi, jangan melihat tanda-tanda reda dulu, karena ini nanti kita akan pemeriksaan
luka apa tanda-tanda reda kan pasti ini nanti kotor, kontaminasi. Maka dari itu dibiarkan dulu untuk pemeriksaan daerah genital. Sudah ya, tahu ya. Terus kemudian berikutnya diluruskan. Nah, sekarang melihat tanda-tanda untuk mengetahui apa? Caranya gimana? Ini begini, ya. Disuruh menapa? Saya mendorong, sampeyan ya. Cuma nanti kakinya kan saya dorong perlahan, nanti ibu tahan ya. Dilihat betisnya apakah bawah, apakah ada kemerahan atau tidak, yang tinggi atau tidak. Ditekan atau didorong, coba ditekan ibu. Saya tekan jadi dia merasakan nyeri atau tidak? Ya, berarti ini menunjukkan tidak ada tanda-tanda infeksi di hipotakum, khususnya adalah tromboflebitis. Tromboflebitis itu adalah infeksi yang awalnya diketahui dini adalah pada daerah Kaki, ekstremitas kaki. Kalau ibu setelah melahirkan kakinya itu bengkak, kemudian kemerahan, hati-hati meskipun tidak panas, ini menunjukkan adanya tanda-tanda infeksi. Setelah itu baru yang sebelah kanan. Agak dapat. Masih ya ibu. Apakah ada nyeri? Kemudian kita periksa setelah kakinya, apakah ada edema atau tidak. Bukan. Sudah ya, berarti tanda-tanda adanya infeksi khususnya adalah tromboflebitis tidak diketahui. Kemudian baru supaya ini adalah sekalian untuk mengetahui diastasis recti abdominalis, ya, adalah untuk mengetahui sejauh mana sih ibu ini mengalami kedodoran atau kelonggaran di daerah perut. Dengan cara apa? Yaitu tadi mengidentifikasi apa? Bukan recti abdominalis. Caranya seperti ini tadi, ya. Kemudian dibuka. Silakan. Kalau ibu ini adalah sudah melahirkan berapa kali? 2 kali. 2 kali silakan boleh jari telunjuk dan jari tengah berada di umbi usus. Ibu disuruh kalau memang saudara ingin membantu untuk menggerakkan kepala boleh dengan tangan kiri. Kemudian ibu mendorong baunya ke perut. Nah, sudah. Silakan kembali. Kalau ini adalah lebih dari 2, berarti ibu ini adalah sebelumnya nggak pernah melakukan senam buahnya ya. Maka dari itu tidak menutup kemungkinan adanya kelonggaran otot abdominalis. Ini kenapa tubuh harus diperiksa? Ini untuk mengidentifikasi nanti untuk tindakan selanjutnya bahwa ibu ini diharapkan lebih giat untuk senam Tadi tidak boleh lebih dari 2 sesi. Caranya bagaimana? Setelah saudara ini tadi mengangkat, ada jepitan, tangan. Ya. Kalau makin ke dalam, berarti ibu ini tidak menutup kemungkinan ada riwayat sebelumnya adalah hidranol bisa semua kehamilan dengan cairan kebutuhan yang banyak, sehingga
diintip celananya tadi diturunkan atau dilepas. Nggak bisa melihat bahwa ini ada luka perineum atau tidak. Ya, nggak bisa hanya diintip dinaikkan diturunkan, nggak bisa. Maka dari itu harus dilakukan posisi sit. Kemudian saudara bisa dikebawahkan, baju bisa tidak atas. Kemudian tangan kanan saudara mencoba, ini saya pakai acung ya. Tangan kanan pegang daerah paha. Kemudian tangan kirinya adalah bagian paha. Kemudian ditarik ya. Ini saya contohnya sudah pakai acung ya. Kemudian ditarik seperti ini, bahwa apakah ada tanda-tanda reedar red merah, apakah bengkak atau apa ekimosis agak bercak-bercak merah, kemudian distant apakah di situ ada pus, kemudian approximate apakah sudah lukanya itu menyatu. Ini yang harus diidentifikasi. Sudah, ini yang terakhir karena kita sudah terkontaminasi dengan daerah genital. Kemudian diposisikan seperti semula. Kalau ini adalah ingin melanjutkan, mana ember yang berisi klorin? Embernya mana? Ember tadi adalah seharusnya harus ada ember yang berisi klorin. Tangan kita kan sudah tersentuh dengan, maka dari itu boleh dicelupkan di cairan klorin. Gitu ya, sudah paham? Kalau memang ini sudah tidak dipakai, boleh dilepas. Jadi dalam keadaan apa? Lepas ini tadi harus sudah masuk ke dalam cairan klorin tadi ya. Nggak boleh terus dimasukkan di ini nosokom gitu ya. Kamu ingin lepas? Nah, ini juga sama melepasnya. Ini harus ditangkap. Saya pakai ini ya. Kemudian dilepas, harus pakai ditangkap langsung. Jadi enggak ini seperti ini tadi kan lepas ya satu. Ini langsung ditangkap. Ya. Loh, apa itu gimana kemarin? Konsep teorinya? Ya, harus lepas ini sudah langsung ditangkap. Kemudian apa? Satunya sih. Sudah? Ada pertanyaan? Lanjut, Pramita. Pemeriksaan fisik sudah selesai saya lakukan. Apakah itu sudah merasa enakan? Terima kasih atas kerjasamanya. Saya informatif dulu nanti Mau disampaikan hasil. Hasilnya disampaikan. Tadi apa yang salah? tidak ada kebenaran, tidak ada Ibu hasil pemeriksaan tadi tidak ada edema, tidak ada wasir, kemudian darah. Blokeanya tadi Normal. Sudah kan normal toh. 24 jam per untuk pengukuran diastasis rekti Minalis. diastasis rekti abdominalis. Baca. Diastasis rekti abdominalis.
buka. Nah,